A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Wajibu lan wajib sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi sifat Rasul yang ketiga yang wajib bagi Rasul tabligh. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Fatonah atau fitnah, ya. Fatonah, fitnah. Pakai tok bukan pakai tak. Kalau pakai tak fitnah, jadi pakai tok fitnah sama cerdas. Tabligh balagha yuballighu tablighan. Kalau balagha saja sampai, tapi kalau balagha menyampaikan. Muballigh berarti orang yang menyampaikan. Muballigh Rasul muballigh itu. Kama qala ar-rasul ballighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Lan wajib ingatase hakke rusul. Ada rusul, ada rasul. Kalau rusul jamak, kalau rasul mufrad. Rasulun, rasulani, rusulun, jamak taksir. Ing dalam hakke rusul alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru, tablighu ma apa nyampekaken barang. Umiru kang wis den parentah rusul bitablighihi kalawan nyampekaken nema umiru lil khalqi kadue makhluk. Wajib bagi Rasul menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Bedanya Nabi sama Rasul cuma ditabligh. Oh, Nabi tidak wajib menyampaikan. Cuma Nabi harus menginformasikan ke masyarakat kalau dia Nabi. Tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul wajib menyampaikan apa-apa yang diperintah untuk disampaikan. Kalau yang tidak diperintah enggak. Bi khilafi ma umiru bi kitmanihi wa ma khuyru fihi. Bi khilafi ma, nah ini kalawan bedane barang umiru kang wis den parentah rusul bikit manihi kalawan nyembunyikanne barang. Wa ma ay bi khilafi ma matub kepada ma umiru wa ma khuyru. Uiru kang den keprih milih rusul fihing dalam ma. Berbeda yang diperintahkan untuk disembunyikan atau diperintahkan untuk memilih, itu tidak wajib disampaikan ke umat. Jadi yang wajib disampaikan oleh utusan-utusan Allah, yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Minal ahkam wasyara'i, dari hukum-hukum dan syariat-syariat. Falaisa tablighu kullin minhuma wajiban, maka oranana apa nyampekaken kullin saban-saban sawiji kulli wahidin, namanya tanwin ewadun anil kalimah kulli wahidin,
ada iwad anil harfi, ada iwad anil kalimah, ada iwad anil jumlah. Madiun asalnya. Hadza anil harfi. Kullin ay kulli wahidin, saban-saban sawiji minhuma saking ma umiru lan ma khuyyiru, wajiban iku wajib. Kalau yang yang tidak diperintahkan dan yang diperintahkan untuk memilih, tidak diperintahkan untuk disampaikan, itu tidak wajib bagi Rasul. Bal balik yentah yajibu wajib kitmanu ma umiru bikitmanihi, apa nyembunyikan barang umiru kang wis dan parentah Rasul bikitmanihi kalawan nyembunyikan barang yang mesti disembunyikan, wajib disembunyikan oleh Rasul. Yang mesti disampaikan itu. Wala yajibu alaihim lan ora wajib alaihim ing atase Rasul syai'un apa sawiji-wiji fihi ing dalam fi ma ing dalam barang khuyru kang wis den keprih milih Rasul fihi ing dalam ma, termasuk yang menjadi pilihan, itu tidak wajib disampaikan ke umat. Ya berarti intinya Rasul yajibu tablighu ma umiru wa ma lam yu'mar aw ma yukhayyaru falaysa wajiban. Yang tidak diperintahkan atau yang menjadi pilihan, disuruh memilih, itu tidak wajib bagi Rasul untuk menyampaikan kepada umat. Wadiduhulan utawi lalawane tabligh kitmanu zalika iku nyembunyikan mangkono-mangkono sakabeh perintah, sakabeh kang den perintahaken, lawannya menyembunyikan. Ayat tegese jami'i ma umiru sakabeh barang kang wis den parentah Rasul bitabli kalau nyampaikaken barang lil khalqi kadue makhluk. Lawannya kitman, tabligh lawannya kitman. Jadi nggak boleh Rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Bitablighihi nanti di sini ada fi'il fa'il, ada fa'il dan maf'ul. Hi-nya maf'ul, fa'ilnya disimpan. Asalnya bitablighi kalau menyampaikan Rasul hi ingma lil khalqi kadhe makhluk gitu. Tabligh masdar ya'malu amala fi'lihi. Jadi mustahil utusan-utusan Allah itu menyembunyikan atau kitman ma amarallahu bihim. Wa dalilu ala zalika, laun te dalil ing atase mangkono-mangkono sakabeh kang wis den parentah jami'i ma umiru bitablighi, tegese dalil sakabeh barang kang wis den parentah Rasul kalau nyampekakene barang. Mana dalilnya? Nah ini dalilnya, annahum iku satuhune Rasul laulam yuballighu, lamun tah oranana nyampekaken nekaaken Rasul kabeh lakatamu yakti nyamaraken iya Rasul. Kalau Rasul tidak menyampaikan berarti Rasul kitman.
laulam yuballighu lakatam. Kalau Rasul tidak menyampaikan berarti kitman. Karena la wasitata, orang anak perlantara iku mawjud bainal kitmani wat tabligh, ing dalam antarane nyembunyikan lan nyampaikaken. Sebab enggak bisa di tengah-tengah, disampaikan enggak, disembunyiin enggak ada. Kalau enggak ada tabligh, kitman berarti. Kalau tidak menyampaikan berarti menyembunyikan. Lakinnahum, tetapi ni Rasul lam yaktumu, iku orang nyembunyikan Rasul, dan mereka tidak menyembunyikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena lau katamu lamuntah nyembunyikan sapa Rasul syai'an ing sebagian, ba'don tegas ing sebagian, bima ing dalam barang umiru kang wis din parentah kabeh Rasul bitablighi kalawan nyampekakene barang lil khalqi kadwe makhluk, lakunna yakti anak kita atau kami makmurina iku kang den parentah kabeh bikitmanil ilmi kalawan nyembunyikan ilmu. Kalau Rasul menyembunyikan ilmu, kita juga umatnya pasti diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan kita diperintah oleh Allah untuk tidak menyembunyikan ilmu kita juga. Tadi di antara itu, balighu anni walau ayah. Wa qala ar-rasul fi hadisin akhar, man su'ila an ilmin pakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Itu hadis Rasul. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikan, orang minta diajarin nggak mau ngajarin, asup takadinya, itu minta dipagahan tarik dipagahan, masuk kepada kitman. Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang dipinta tentang ilmu yang wajib maksudnya, tauhid, fiqih, wajib-wajib, fakatamahu lalu dia menyembunyikannya, tadaik, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, Allah nanti akan membelenggu mulutnya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Mengekang, dikekang. Lijam itu kekang yang ada di kuda, di mulut kuda. Ayat Al-Qur'annya, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innalladzina yaktumuna ma anzalna, yaktumu, kata ma yaktumu, menyebar, siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan. Tuh kesananya, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul, dilaknat kau. Makanya orang alim yang nggak mau ngajarin bisa dilaknat itu. Kau dipinta, nggak mau ngajarin bisa dilaknat oleh Allah. Dilaknat, dibelenggu tadi, dikekang nanti di hari kiamatnya dari api neraka. Dan bahkan di kitab taklim banyak hal-hal yang hukuman-hukuman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Gitu. Termasuk menyembunyikan hukum, ya masuk ke sini. Hukum diumpet-umpetin. Hukum gimana enaknya saja, masuk ke sini.
Kalau kira-kira bahaya buat dirinya, diumpetin, dicari-cari. Nah, ini bisa masuk ke sini, dilaknat sama Allah. Sebab kita diperintah untuk menyebarkan ilmu. Tuh, lakunna ma'murina bikin lakunna. Ma'murina bikin manil ilmi. Kalau Rasul nyembunyiin ilmu, kita juga pasti disuruh. Berarti mustahil Rasul menyembunyikan perintah Allah. Tuh. Bicara jujur susah. Kadang-kadang kita ngomong hukum itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak mau kita ngomong. Ya, karena begitu. Anu cocok bejang orang karak diomongkeun. Itu cocok tadi diomongkeun. Nih, masuk kitman itu. Li'anna Allah Ta'ala amarana bil iqtida'i bihim, karena satunya Allah Ta'ala iku wis marentah Allah na ing kami ing kita bil iqtida'i kalawan nurut buri bihim kalawan rusul, dan kita diperintah untuk mengikuti rusul. Innal anbiya warasatul ulama innal ulama warasatul anbiya. Innal ulamaa warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Ya. Ini banyak nih, tadi saya ngobrol sama tamu, kebetulan dia ngaji. Ini masih banyak yang belum paham tentang ulama. Ya, ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu dalil itu banyak dijadikan ulama itu tidak boleh berkecimpung di politik. Tuh. Ulama tidak boleh bernegara. Ulama enggak boleh jadi pejabat. Ya tadi ngomong ke itu, kenapa seperti ini? Karena tidak faham balaghah. Ilmu balaghah yang main di situ. Ini baru sisi ilmu, sisi bahasa. Belum lagi nanti kita bahas dari sisi histori. Sebab ilmu harus berbagai dari sisi bahasa. Dari segi bahasa berarti kita bicara balaghah. Santi udah ngaji kan? Balaghahnya ini namanya qasus sifah alal mausuf. Yakhsha itu sifat, ulama itu mausuf. Di dalam yakhsha Allah min ibadillah ada qasus sifah alal mausuf. Ilmu apa namanya? Ma'ani, bayan apa badai? Ilmu ma'ani. Namanya ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani ada qasus sifah lil mausuf. Qasus sifah kepada mausuf ada dua isinya. Yang pertama istighraqus sifah lil mausuf. Yang punya sifat itu hanya mausuf. Yang punya sifat takut ke Allah hanya ulama. Yang lain nggak punya. Ular teboga. Makanya kalau dia ngomong ular jadi ular bisa di ulama, tolol tangan. Ada kan? Ular jadi bisa ulama, apalagi tuh binatang bisa jadi ulama. Tangan tolol. Tengaji ngaran tengaji balaghah. Jadi yang punya rasa takut hanya siapa? Hanya ulama. Namanya istighraqus sifah lil mausuf. Menghabiskan sifat kepada mausuf. Jadi yang lain nggak punya sifat, nggak punya sifat khosyah. Sama dengan la ilaha illallah.
Ilaha namanya sifat, Allah mausuf. Istighraqus sifah lil mausuf. Yang punya sifat ketuhanan hanya Allah. Yang lain nggak punya sifat ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yajuzu lil mausuf yusofu bisifatin ukhra. Si mausuf boleh tersifati selain sifat khosyah. Ulama bisa tersifati dengan sifat yang lain. Ulama bisa petani, ulama bisa pedagang, ulama bisa nyangkul, ulama bisa bisnis. Imam Abi Hanifah bisnis, ulama kudu mimpin tahlil baik, ulama kudu di masjid baik, ulama bisa jenderal. Rasulullah ahli perang, Rasulullah jenderal. Itu ya, supaya kita paham. Ini baru dari sisi bahasa. Makanya ngajina kudu asak, lamun teu asak hese. Gitu. Ya, kalau belum paham tuntas ulah ka ngomong. Tuh, tuntasin dulu pemahamannya, karak ngomong. Sebab al ilmul qalil syai'un khatar. Ya. Boleh berarti mau kemana ke? Itu namanya qasul sifah lil mausuf. Beda dengan qasul mausuf lis sifah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad mausuf, rasul sifat. Beda isinya. Itu kalau qasul mausuf kepada sifat, si mausuf enggak punya sifat yang lain kecuali sifat itu. Nabi Muhammad tidak tersifati dengan sifat yang lain, hanya sifat rasul. Nabi Muhammad bukan penyair. Tuh, itu untuk membantai orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Nabi Muhammad bukan penyair. Nabi Muhammad hanya Rasul. Habis dengan balaghah tuh. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu baru dari sisi apa? Bahasa. Belum dari sisi history, sejarah. Jadi sorry, itu Mesir Haji Maki urusan eta Mesir. Dari mana itu? Ada namanya sekuler. Apa pemahaman sekuler? Fasluddin anid daulah. Ini bicara sejarah. Itu. Fasluddin anid daulah itu pemisahan agama dan negara. Kalau bahasa sekarangnya sekuler. Kalau bahasa Islamnya paslu itu paslun. Santi ngaji paslun be. Utawi ikilah iku pasal sawiji. Tuh. Di kelas ada pasal. Apa bahasa Arabnya kelas? Paslun. Apa paslun? Pemisah. Gitu. Dipisah-pisah. Itu paslun makanya. Baitun, rumah. Kenapa itu rumah bahasanya baitun? Bata yabitu, nginep. Sebab rumah bisa dipakai nginep. Makanya baitun maknanya. Bahasa Arabnya. Bisa manzilun. Manzil, tempat mampir. Sebab rumah suka dipakai mampir. Itu. Jadi bahasa itu sesuai. Fasluddin anid. Kapan itu adanya pemisahan agama dan dari mana munculnya? Pemisahan agama dan negara muncul dari gereja, bukan dari Islam. Nggak ada Islam pemisahan agama dan negara, agama-agama, negara-negara. Islam, buka sejarah silahkan. Rasulullah seorang presiden, seorang nabi. Abu Bakar Siddiq khalifah itu presiden, seorang sahabat. Amr bin As seorang gubernur, seorang sahabat. Itu Umar bin Khattab presiden, sahabat. Itu mana sejarah yang memisahkan agama dan negara? Silahkan cari. Tidak ada. Dari mana itu memisahkan agama dan negara? Dari pemahaman gereja. Betul nggak? Ya lihat, kalau tidak salah pada masa siapa gitulah.
Apa gimana? Jadi gereja mana? Pendeta tidak boleh terjun ke negara. Di gereja baik. Jadi hukum gereja jangan disatuin dengan hukum negara. Negara-negara, gereja-gereja. Tuh, itu namanya sekuler. Jadi pemahaman sekuler dari gereja. Yang namanya pendeta, sudah pendeta aja, nggak usah berpolitik. Itu pemahaman sekuler. Jadi yang berpemahaman sekuler itu siapa berarti? Gereja Kristen. Kenapa masuk ke ranah Islam? Aneh. Kiai-kiai baik. Di masjid baik. Kiai harus paham negara. Kiai harus paham masyarakat. Begitu. Kiai harus bisa mengalahkan RT, mengalahkan RW, mengalahkan lurah, harus paham organisasi. Santri jangan kuno. Itu santri kuno tuh bisa naon, buuk be gondrong. Gaya be. Itu. Bukan begitu santri mah. Ya, nah ini namanya ilmu namanya. Itu. Pemahaman sekuler itu timbul dari gereja. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ngegambarnya nggak usah jauh-jauh. Ya. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad panglima perang bukan? Jawab, panglima perang bukan? Jenderal. Apa buktinya? Nabi Muhammad banyak mimpin peperangan. Berarti Nabi Muhammad jago di dalam peperangan. Jenderal berarti. Nabi Muhammad memimpin Madinah, masyarakat Madinah. Oh, berarti Nabi Muhammad ahli tata negara. Ahli tata negara. Itu di dalam perekonomian, dagang harus begini-begini, berarti Nabi Muhammad ahli perekonomian. Itu. Jadi jangan sempit berpikir. Ya. Ya kok dia yang ngebahasna ya. Li'anna Allah Ta'ala amarana bil iqtida'i bihim. Tadi dia. Itu dalil yang menyuruhkan kita supaya mengikuti Rasul dan tidak boleh menyembunyikan. Terus kita terusin kembali ke laptop lah. Tuh. Kalau kita bicara khusus, kita ngobrol aja. Karena satu Allah ikuis marentah Allah naing kita kalawan nurut buri bihim kalawan Rasul. Kita perintah oleh Allah untuk itu Rasul. Haitsu qala fi haqqi nabiyina. Sekira-kira ngucap Rasul fi haqqi nabi ing dalam hak nabi kita. Wattaba'u la'allakum tahtadun. Ini dalil kita disuruh mengikuti Rasul. Itu. Di zaman sekarang nih para jamaah, supaya kita sederhana aja. Ya, banyak ruwet teman. Masalah maulid aja permasalahkan. Maulid isim jauh, nyebutnya harus hati-hati. Kalau maulid isim maf'ul, maulid isim jaman, santing geus nyaho kabeh gitu mah. Itu mau maulid ke. Itu dibalagoh nanti. Kan kita ada min dzikril masdar wa iradati ismil maf'ul. Betul gitu mereka permasalahkan. Min dzikril ismil maf'ul wa iradatil fa'il. Gitu. Itu kalau ngajinya baru nahu doang hese. Jangan peringatan. Diikutin lagi sama ustadz-ustadz yang ada. Aduh. Ini saya lagi bahas supaya kita jangan terbawa ngaruh buat masyarakat. Itu masyarakat.
Nah, dalil nih para jamaah. Sebenarnya saya ngomong di Jakarta, repot amat dalil maulud baik. Bener. Saya kata ceramah dalil maulud apa hadis takriri, sunnah takririyah. Kata saya ngambil dari Google, yang mana ini? Nyokotin Google sih kan itu harus tahu takriri. Apa dalil maulud Nabi takriri. Gimana? Saya repot-repot. Kalau saya dalil maulud Nabi fa'li. Dari mana? Rasul ditanya, "Limadza tasumu yaumal isnin ya Rasulullah?" Kenapa engkau puasa hari Senin? Apa jawaban Rasul? "Li'anna yaumal isnin yaumun wulidtu fi." Karena hari Senin hari aku dilahirkan. Berarti Rasulullah merayakan hari lahirnya. Itu adalah hese apa kawan mana? Berarti Rasul merayakan hari kelahirannya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan kita boleh merayakan hari kelahiran kita. Umpamanya hari lahir kita hari Jumat dirayakan, puasain boleh. Hari Minggu puasain, ittiba'an lir Rasul. Yang pertama. Yang kedua, hari lahir itu hari anugerah dari Allah, sehingga kita harus syukuri. Mana Al-Qur'annya? Wa zakkirhum bi ayyamillah. Al-Qur'annya itu ingatkan oleh Muhammad mereka bi ayyamillah, hari-hari yang pada hari itu mengandung nikmat-nikmat Allah, termasuk hari lahir. Itu Al-Qur'annya. Tuh, mana dalil maulud Al-Qur'an? Wa zakkirhum bi ayyamillah. Sehingga orang-orang Yahudi puasa setiap tanggal 10 Asyura. Ditanya orang sama Rasul Yahudi Madinah, "Kenapa engkau pada puasa?" Karena tanggal 10 Asyura hari nabiku diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa maksudnya, sehingga dirayakan oleh Yahudi. Tapi oleh orang Yahudi mengklaim Nabi Musa itu nabi mereka. Apa kata Rasulullah? Wa nahnu aula minhum. Kita lebih utama dari mereka. Itu ini namanya hari-hari bersejarah. Sebab tanggal 10 Asyura itu ayyamillah. Ayyamil itu hari-hari yang diberi nikmat Allah, termasuk diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Orang-orang Yahudi bersyukur ke Allah. Ini wa zakkirhum bi ayyamillah. Itu tenanawan sih lo paman azama maulid segala macam, cuma terlalu repot, simpel aja gitu. Simpel tadi maulud. Mereka mah nggak nerima maulud Nabi. Kita sederhana aja. Sudah sederhana aja. Wattabi'u wattabi'u fil amr. Ittabi' fil amr. Wattabi'u bacanya wattabi'u, jangan wa'attabi'u. Sudah ngaji itu. Sudah ngaji. Ini nyambung kolaborasi antara ilmu shorof dengan ilmu qiraat. Kolaborasi. Yang hamzah qata hanya wazan hanya fil amr rubai, itu hamzah qata. Selain itu humasi sudas, masdarnya apalagi, fi'il madinya apalagi, fi'il amarnya apalagi, sama sulas, itu semua wasol. Idrib, anidrib bi asokal, jangan an adrib, jangan an idrib, jangan. Jadi hamzah wasol di dalam qiraat cuma satu, ala wazni af'il akrim. Artinya hamzah qata maksudnya. Dia harus dibaca terus. Seperti Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin.
Baca jangan Robbidkhilni, jangan. Kudu dibaca hamzah. Robbi adkhilni, Robbi akhrizni. Tapi selain itu jangan dibaca Robbighfirli, jangan Robbi ighfirli, jangan. Paham ya? Wasol itu namanya. Gampang kan? Selain wajan af'il aja berarti apa? Wasol. Sulasi ke, sulasi, khumasi dan sudasi 3 tuh. Yang kotoh hanya rubai. Wajan akrim, wajan af'il. Kadang-kadang yang begitu juga kalau nggak dirumusin sok kepletot gitu. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan wa aslih li, jangan waslih li, wa aslih li. Tapi itu hamzah kotoh. Kalau hamzah wasol kan tasbutu fil ibtida wa taskutu fid darji. Itu hamzah apa? Wasol. Kalau hamzah wasol di awal dibaca, di tengah enggak dibaca hamzah wasol mah. Kalau kotor di tengah, di awal baca terus dia. Itu. Hai sudah tadi wattabi'u bacanya ya. Hamzahnya hamzah apa? Hamzah apa? Wasol. Itu. Santri kudu kuat mentalna ya. Kudu kuat mentalna. Kudu kuat niatna. Itu. Jangan lembek. Pakai konsep Sayyidina ana abduman allamani harin ba'a. Insya'a ba wa insya'a ya'taq wa insya'a istaraqqa. Santri ke guru taruhannya, kalau saya begitu dulu waktu ngaji ke guru, taruhannya nyawa. Itu ya kekarak capek bengus sahut santi ayeuna nyawa taruhannya ke guru itu. Karak ente bisa paham ilmu. Tuh. Santri enak. Baru capek ayeuna nggak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar ente. Tuh. Ya. Ana abduman allamani hal, itu Sayyidina Ali itu. Ya. Mau dijual ke sama guru, mau diapain ke, mau dibebasin terserah guru. Makanya Sayyidina Ali wajar dapat anugerah dari Rasulullah ya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Gitu. Ya pernah saya cerita aja nih ya, supaya kamu paham bab guru. Ditelepon sama abah dari Menes, sama guru maksudnya. Kalau nggak salah kaji lagi sakit itu. Ya, Assalamualaikum, bisa kesini nggak? Nggak ada basa-basi, nggak pakai basa-basi, pakai mikir-mikir, nggak ada haji. Siapa? Begitu. Siap. Tangerang Menes. Itu ya siap ya ngaloncat bae yang semales ya, ngaloncat bingung semales. Kemarin tuh ngaji ya al ajru biqadrit apa bahasa lainnya tuh kemarin aywa main ngaji sama biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan ukuran kelelahanmu itulah nilai derajatmu. Jadi kalau kita mau lihat derajat kita, lihat capek kita.
yang kemarin sandi itu biqadri ma tata'anna, termasuk kita selamat enggak nanti di akhirat. Lihat ukuran capek kita di dunia. Santri pinternya ilmunya 60, 70, 80. Lihat capeknya 60, 70 apa 80. Capeknya 60 ilmunya. Kan di perusahaan juga begitu. Gaji tergantung capek. Yang lembur tambah gajinya. Gitu. Sarua ilmu kayak gitu. Santri harus banyak lembur. Lemburnya apa santri? Tahajud. Tahajud. Ya ayah hudang tahajud, nyokot sejadah, dipakai selimut sejadahnya. Ya. Lan pada nurut murid sira kabeh. Ini yang apa supaya kita berkah tabarukan. Pakai bahasa Jawa nih yang belum ngerti ya, tabarukan ke Imam Nawawi. Tabarukan namanya kita nih ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada ustadz di Jakarta. Ngapain katanya kita nerjemahin pakai apa bahasa Jawa? Langsung dikomentarin sama saya. Kasih tahu sama dia kualat kita. Cema aja. Yang ngomong ucing, yang disalahin macan. Orang sekarang tuh. Makanya kalau kita mau nyalahin ngeragap diri dulu, pintaran siapa gua sama dia. Men salahin aja ulama menyalahkan baik. Ulama sekarang itu, ulama itu begini itu nggak sesuai dengan dalil, Ini orang sekarang tuh, berani. Satu tabarukan. Yang kedua, Syekh Nawawi menggunakan metode di Jawa itu ada metode. Kalau kita pakai bahasa Indonesia nggak ketahuan mubtada khobarnya. Tapi kalau pakai bahasa Jawa ketahuan. Alhamdu utawi sadaya puji. Dengan ngomong utawi udah ketahuan sama santri. Oh berarti jadi mubtada. Coba kalau pakai bahasa Indonesia nggak ketahuan. Segala puji bagi Allah. Nggak ketahuan. Sebab nggak ada rumusnya. Jadi bahasa Jawa itu bukan hanya sekedar bahasa plus rumus. Sunda ngikutin. Kalau Indonesia apa? Ari. Jadi plus rumus. Belajar kalau pakai rumus cepat. Itu. Jangan dianggap remeh. Makanya santri-santri salafi pakai rumus ngajinya cepat, ketemu ngajinya. Kalau nggak pakai rumus lama, susah. Mubtada terpaham-paham, pakai rumus sih. Itu. La'allakum manaw syirakabe, atau pasti syirakabe tahtaduna iku aweh petunjuk syirakabe. La'alla di Al-Quran qala al-ulama yufidu at-tahqiq. Jadi kalau la'alla jangan diartikan taroji di Al-Quran mah. Kalau kita ngaji ilmu nahu, la'alla bisa lit taroji, bisa lit tam'i, lit tama'. Kalau kita ngaji prosedur, secara prosedur. Tapi kalau sudah lari ke yang lebih tinggi, sudah ditahqiq, pasti. Yang diartikan taruh jadi bukan pasti akan mendapatkan hidayah. Wattaba'u, mengikuti Rasul pasti akan mendapatkan petunjuk. Jangan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, jangan. Itu. Tahqiq, jadi pasti setiap la'alla di Al-Quran semua mengandung pasti. Wala yasihhu lan onasah an nu'maru bihi, lan ora nasah lan ora patut yasihu bisa dijadikan tergantung siakul kalam. Apa yentah den parentah kami bihi kalawan kitmanil ilmi, dan enggak mungkin bisa diartikan orang mungkin. Yasihu sah itu tergantung kondisi.
Yan bagi likul, yan bagi bisa wajib, bisa siogya, bisa harus. Wa yan bagi ala kulli muslimin salatuz zuhri. Yan bagi wajib berarti maknanya begitu umpamanya. Ya. Ai bikitmanil ilmi, enggak mungkin kita diperintah untuk menyembunyikan enggak ada dalilnya kita sebenarnya ilmu. Balighu anni walau ayat tadi, suila man suila tadi tuh banyak. Li anna katimal ilmi mal'unun tuh, ini ada nih ya. Karena satu ne wong kang nyembunyikan ilmu mal'unun iku kang den laknat. Yang menyembunyikan ilmu dilaknat. Nih santri udah bisa amil, udah bisa muhtasar, ada yang minta ngaji sama ente dilarang, ntar aja ya, A-nya lagi sibuk, dilaknat itu dilaknat nanti. Makanya kamu jangan sungkan, jangan malas-malas ngajarin bawahan kamu gitu, apalagi kalau dipinta, apalagi kalau disuruh sama guru. Dan jangan tergiur sama apa namanya itu, sama apa, sama pulus. Giran aja ada pulus, ngajarnya pulus. Giran ngajar santri, oh naonan, oh pulusan, mampus. Ngajarna gitu. Tingkatkan keikhlasan. Ente ngajar di mana? Digaji sama sekolah, sama yayasan, sekian juta. Ngajar santri yang ngegaji malaikat. Gitu. Nggak percaya? Tanya sama malaikat ente. Lebih gede nggak? Gedean siapa yang ngegaji yayasan sama malaikat? Gedean siapa? Gedean malaikat. Cuma nggak kelihatan. Oh diliatin, oh kaget ente, miliaran, oh diliatin mah, ya kita itu tertipu oleh dunia nyata, kita kelasnya masih kelas zohir, belum kelas apa, batin, itu kelas batin, kalau gajinya malaikat kelas batin. Kalau gajinya masih kelihatan di amplopin, masih kelas zohir itu mah gitu. Sekian dibuka, ya kurang nih. Kelas zohir. Nah makanya siapa itu ahli ma'rifat, orang dekat sama Allah, yang batin. Al ilmu bi bawatinil umur. Ari masih apa doyan kene sama zohir, masih ketakutan sama zohir, ketakutan sama duit, ketakutan sama rame, ketakutan sama jamaah. Itu bagaimana supaya rame? Jangan ngomong-ngomong batin, ulah ngomong-ngomong supi, masih kasih kene karena zohir terus ngomong-ngomong batin. Paham nggak maksudnya? Sama yang zohir masih ketakutan. Orang yang sudah batin nggak ketakutan sama yang zahir. Hadza huwa lillah. Cuma pada zaman nih. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, akbarun nasi qadra man la ya'rifu qadrahu. Wa akbarun nasi fadla man la ya'rifu fadlahu. Yang paling tinggi derajatnya akbarun nasi qadra, yang paling besar qadra derajat, man la ya'rifu qadrahu, orang yang tidak pernah melihat derajatnya, enggak pernah merasa. Intinya mau tahu ulama yang enggak ngerasa ulama, mau tahu wali yang enggak ngerasa wali. Hadza kama qala al-Imam Syafi'i. Tuh. Jadi lamun jilma aku wali, lain wali berarti. Palingnya wali murid gitu, atau wali santri. Tapi yang namanya ulama, wa akbarun nasi fadla, yang paling tinggi fadlnya, keutamaannya,
man la ya'rifu fadlahu, orang yang tidak mengetahui, enggak ngerasa keutamaannya. Udah sebut, wah, udah ketahuan dari situ. Bahasa singkatnya, bahasa singkat. Yang namanya wali, dia tidak ngerasa wali. Yang namanya ulama, tidak ngerasa ulama. Hada huwa singkatnya. Ya, gitu. Perkataan siapa tadi? Imam Syafi'i. Semua lihat semua kamu. Ulama-ulama ngerasana jelek aja. Qala Allah Ta'ala nih, ini dalil yang mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Qala Ta'ala, qala Allah Ta'ala innal ladzina satuna wa yukabe yaktumuna kang pada nyembunyikan sapa ladzina maing barang anzalna kang wis nurunaken kami. Apa itu ma anzalna? Minal bayyinati, nyatane saking pirang-pirang keterangan, wal huda lan petunjuk. Ini turun untuk Yahudi, tapi ada kaidah apa? Al-ibrah la bi khusu, al-ibrah la bi khususis sabab. Gimana kaidahnya itu, Haj? Siapa ingat? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebabnya untuk Yahudi, kalau kita ngelihat lafaznya bisa untuk umum. Jadi yang jadi ibrah, yang jadi patokan lafaznya. Al-ibrah bi umumil lafzi, umum lafaznya, la bi khususis sabab, bukan dengan sabab yang khusus. Ini untuk ulama Yahudi, untuk orang Yahudi, tapi umumnya buat umat Nabi Muhammad. Bayinat, huda bisa dengan Taurat, Injil, yang ada di Taurat, yang ada di Injil. Mim ba'di ma bayyana, saking sesebarang kang wis nerangaken kami ing barang linasi kadya manusia. Bil kitab, ing dalam kitab. Bil kitab bisa Al-Qur'an, bisa Taurat, bisa Injil. Diumpet-umpetin yang ada di Al-Quran, yang ada di Taurat, yang ada di Injil. Banyak cerita-ceritanya. Orang-orang Yahudi ngumpetin sifat Nabi Muhammad. Nasrani juga begitu. Orang-orang yang menyembunyikan hukum Allah, ilmu Allah yang sudah dijelaskan, yang sudah diberikan, yang harus disampaikan kepada umat, dijaga-jaga, dihalang-halang. Seperti orang Yahudi, sifat Nabi Muhammad diumpet-umpetin. Contoh, cuma ya. Apa hukumannya? Ulaika uti semudayane alladzina yal'anu iku bakal ngalanathum ing ulaik sapa Allah, wa yal'anuhumul la'inun lan bakal ngelaknathum ing ulaik sapa wong kang ngelaknat kabeh. Apa hukumannya? Akan dilaknat oleh Allah dan oleh malaikat dan sebagainya. Dapat laknat Allah. Jam 10 sedikit lagi nih. Wajibu pi hakim alaihim. Tadi kita mulai jam berapa? 9 ya? 9. Sampai jam berapa ya? Terusin sampai jam 10 aja. Bebas. Sampai jam 12 berarti. Saya mah oke aja, kalau saya mah freelance itu. Kalau dia kan sibuk ya. Wa yajibu lan wajib pi hakim ing dalam hakke Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sampai seperempat aja ya, kita sejam ya. Sejam jauh-jauh pan sayang
jam 10:15 ya. Lan wajib kalau kita mulai tadi jam 8:30 enak. Tadi saya mohon maaf, ada tamu, aduh. Tamu itu kita musafir 3 hari batasnya. Lebih dari 3 hari bukan musafir lagi, apa namanya? Mukim. Dari mana ngambilnya? Bertamu maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari udah bukan tamu lagi, teman. Maka dalam tamu lebih dari 3 hari masih nongkrong yang baik, usir dulu. Tamu ngambil dari situ. Batasi berapa? 3 hari. Musafir 3 hari. Sekalipun ada yang mengatakan lebih dari 3 hari musafir. Ya, sebab ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Mukim, kan lagi permasalahan. Kalau mukim menetap, tapi suatu waktu akan seperti santri mukim. Santri mukim. Yang kontrak mukim. Mustautin domisili, dia nggak pindah-pindah. Mustautin. Mukim wajib Jum'ah tapi nggak boleh mengadakan Jum'ah. Musafir nggak wajib Jum'ah. Maka lagi musafir ulah ngomong-ngomong Jum'ah, terwajib musafir rumah. Mukim wajib Jum'ah tapi tidak boleh mengadakan Jum'ah. Santri nggak boleh ngadain Jum'ah. Semukim itu kumaha carana milu kalembur. Oke ke santina kalabur ulah sieun kabur ditambahan ke Allah. Gitu. Di sekolah jangan ngadain Jum'ah. Sekolah sebab itu mukim juga enggak kayak sekolah. Jum'ah di rest area lucu itu. Jum'ah di rest area mana mustautinnya tuh, karena mustautin itu domisili Imam Syafi'i minimal berapa? 40 tuh. Wajib hakim alaihissalam al-fatanah, bisa fatanah bisa fitnah, masdarnya fatanatan wa fitnatan. Fatanah yaftunu, masdarnya fatanatan fitnatan. Fitnah pakai to ya, kalau pakai tak lain lagi mananya. Fitnah pakai tak maknanya macam-macam. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Yang diartikan fitnah itu bukan al fitnah itu di situ maknanya asyirku, musyrik lebih bahaya daripada membunuh. Makanya kalau hadis jangan asal-asalan. Itu fitnah lebih kejam dari bunuh. Fitnah musyrik maksudnya. Sebab itu kan dosa besar, runtutan dosa besar. Ya kita harus kalau bisa pakai pemahaman ulama memahami hadis seperti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bulan Maulud supaya kita dapat ini ya, dapat apa? Syafaat Rasul. Rasul pada menjadi rahmat lil alamin kepada seluruh alam. Makanya ikhtilaf ulama. Rasul diutus bisa bukan hanya ke manusia dan malaikat, manusia dan jin saja. Tapi Rasulullah juga diutus ke malaikat, Rasulullah juga diutus ke jamadat. Jamadat itu benda-benda mati. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, cuma beda kalau diutus ke manusia dan jin namanya irsalu taklifin, membawa perintah. Diutus ke malaikat namanya irsalu tashrifin, memuliakan malaikat. Ya, kalau diutus ke jamadat, ke tumbuh-tumbuhan, ke bumi segala macam, pohon, laut, ya namanya irsalu ta'minin, mengamankan. Dari apa? Minal khosab. Khosab itu kalau bahasa kita kerem, kalau bahasa Arab itu dari tandes, apa ya? Apa maksudnya? Kalau enggak ada Nabi Muhammad, ini laut ngamuk. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, gunung ngamuk.
Kalau nggak ada Muhammad, bumi juga tandas ke bawah. Namanya irsalu ta'minin. Ya dengan ada Muhammad, rahmat, aman semuanya. Bumi enggak ngamuk, laut enggak ngamuk, gitu. Makanya semakin manusia menjauhi ajaran Nabi Muhammad, akan banyak bencana. Sebab sudah tidak ada takmin lagi, sudah tidak ada keamanan lagi. Begitu. Baik, kalau ada pohon sujud, jangan ada. Namanya irsalu takmin, bisa jadi. Sebab cara ibadah manusia dengan jamadat beda. Itu. Yeah. Jadi irsal ada berapa? 3. Ada irsalu taklif. Taklif itu berarti memerintahkan. Siapa yang diperintah? 2. Siapa? Manusia dan jin. Jangan manusia, termasuk jin. Jin juga sama kena perintah. Yang diperintah cuma 2, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Makanya setan cuma 2. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu. Irsalut tasyrif untuk malaikat. Jadi malaikat dengan ada Muhammad jadi tambah mul. Ada irsalu ta'min. Ta'min itu mengamankan minal khosaf. Itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat. Apa itu fatonah definisinya? Kita sudah definisi. Fatonah nanti sebaliknya baladah. Baladah. Ma hiyal fatonah wa hiyalan utai fatonah. At-tayakkuzu. Tayakkuz itu siaga kalau bahasa itu. Tayakkuzu ya tayakkuz. Istiqoz binantum bangun. Istiqoz bangun. Tayakkuz siaga, siap siaga. Li ilzamil khusum, ilzam maknanya ghalib, mengalahkan. At-tayakkuzu ikut kesiapan li ilzamil khusumi kadue ngalindih musuh, siap siaga dalam mengalahkan musuh. Itu fatonah, cerdas, jadi nggak kalah sama musuh. Fatonah diberi tayakkuz sama Allah, diberi kesiapan untuk mampu mengalahkan musuh. Semua nabi fatonah, sehingga tidak ada musuh yang mampu melawan nabi. Gitu. Sebab nabi punya fatonah, punya kesiapan untuk menghancurkan musuhnya. At-tayakkuzu li ilzamil khusum. Wa ibtali da'awihim, lan ngabatalaken dakwaan khusum. Khusum musuh, jadi nanti jamaknya khosmun. Jamaknya khosmun, musuh. Al-batilah, kang batil. Jadi yang namanya fatonah itu kesiapan di dalam mengalahkan musuh dan menolak ajakan-ajakan mereka yang batil. Itu namanya fatonah. Kalau baladah sebaliknya, tidak mampu mengkanter, tidak mampu mengalahkan. Itu baladah namanya, nggak punya kesiapan untuk mengalahkan musuh di dalam dakwaan-dakwaannya. Itu namanya baladah. Wadiduha lalu tawi lalawane fatonah al baladatu iku baladah ay al ghaflatu tegese ghaflah. Wa dalilu ala dzalika,
lan utawi dalil ala zalika ingatase mangkono wajib fatona wa dalilu ala zalika wallahu alamu bisawab. Udah kayaknya lamun di atas jam 10 gimana gitu sin keputihan baik itu nggak jadi takut kemalaman lah. Nanti kita mulai lagi dari wajibu fi haqqihim